Kalau ada dalilnya, detik ini, malam ini, saya Muhammad Tamrin Abu Zakaria At-Tawawi mengiklankan, semua yang nonton di YouTube ini, saya tabaruk di kuburan orang soleh malam ini juga, detik ini, pulang dari sini. Kalau ada, kalau nggak ada, kenapa antum nggak mau jujur? Congress of Hari. Laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat sujud, tempat ibadah. Nabi SAW mengatakan apa? Fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat sujud, tempat ibadah. Karena sesungguhnya aku larang kalian dari perkara itu. Itu kata Nabi. Tolong tunjukkan kepada saya satu dalil, kepada kedua ustadz yang mulia ini, tunjukkan kepada saya satu dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita tabarruk, mengambil berkah di kuburan orang soleh. Tunjukkan satu dalil saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau seandainya bisa didatangkan dalil itu, mari kita sama-sama tabarruk di kuburan. Kalau ada dalilnya, saya minta satu dalil sahih, baik dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kalau ada dalil itu, silahkan ditunjukkan hadis sahihnya di mana, kita buka sama-sama. Ajaran tabarruk mengambil berkah di kuburan orang soleh. Ada nggak Nabi pernah ajarkan itu? Tolong tunjukkan. Kalau ada, saya mau juga. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Nabi SAW mengikuti perintahnya. Kalau memang ada, Allah perintahkan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang didatangkan oleh Rasul itu kepada kalian, ambillah. Apa yang dilarang maka tinggalkan. Takutlah kalian kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuat, sangat keras siksaannya. Tolong tunjukkan, Ustadz Faris dan Gus Ajir, tolong tunjukkan kepada saya satu dalil sahih Nabi SAW pernah mengajarkan bertabarruk di kuburan orang soleh. Bukan badan Nabi, bukan sahabat datang ambil rambut Nabi atau minum dari bekas Nabi, atau mereka bertabarruk dari tempat Nabi pernah pegang seperti di mimbar dan seterusnya. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah, sebutkan satu dalil sahih dari Nabi SAW. Saya tegaskan lagi, satu dalil sahih dari Nabi SAW. Beliau mengajarkan kita bertabarruk di kuburan orang soleh. Kalau ada dalilnya, malam ini juga saya bertabarruk di kuburan orang soleh. Malam ini juga. Congress of Hari. Yang pertama, barokah harus ada dalil yang jelas. Ini dari mana dalilnya? Dalilnya barokah harus ada dalil yang jelas. Gak ada dalil yang seperti itu. Kita melihat bahwasannya para ulama menetapkan adanya barokah di tempat-tempat yang Nabi Muhammad SAW secara eksplisit tidak mengatakan, tidak pernah menceritakan dan memberitakannya atau memberitahukan kepada para sahabat. Dan kita mengetahui banyaknya para ulama-ulama di kala masa hidupnya mereka memberikan kebaikan dan memberikan sumbangsi kepada para umat, yang kita ketahui asal kata barokah adalah kebaikan yang banyak dan langgeng. Artinya ulama di masa hidup pun bisa memberikan barokah. Apakah kita harus mengklarifikasi terlebih dahulu? Oh, apakah ini ulama fulan ini ada barokahnya dari Nabi Muhammad SAW? Tidak perlu seperti itu. Artinya Nabi Muhammad SAW itu memberikan panduan secara umum yang dimana para ulama mengambil kesimpulan dan memberikan penjelasan kepada kita semua yang kita ikut panduan para ulama. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat yang memerintahkan kita semua untuk apa? Untuk bertanya kepada para ulama ulil amri minkum, ya, dan juga para ulama dari kalangan kaum muslimin. Lalu yang selanjutnya adalah adanya mengenai dalil. Dalil jelas di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wassunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajis." Di mana maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk mengikuti pemahamannya para sahabat, mengikuti pemahaman beliau sallallahu alaihi wasallam atau metodologi beliau dan metodologi para sahabatnya. Dan kita melihat berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Gus Ajir, berapa banyak para sahabat yang bertabaruk dengan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertabaruk satu sama lainnya. Kalau sekiranya ini sebuah hal yang batil, pastilah para sahabat ada yang mengingkarinya. Memang ada yang mengingkari sahabat Umar, tetapi Imam Az-Zahabi menyatakan ini sebagai bentuk ketawaduan beliau, sebagaimana juga Imam Ahmad pernah mengingkari ada orang yang berusaha bertabaruk kepada beliau, tetapi para aimah dari kalangan Hanabilah pun juga mengatakan ini sebagai bentuk ketawaduan, bukan mengingkari akan adanya dan kebolehannya untuk bertabaruk. Dan perlu untuk diketahui, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, sebagaimana yang diceritakan dan dijelaskan oleh anak beliau Abdullah di dalam kitabnya Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal. Itu kitab karya anak Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah. Beliau berkata, "Sa'altuhu 'anil rajul." Saya bertanya kepada ayah saya mengenai seseorang yang masuk mimbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimasihi wa yugabbiluhu wa yaf'alu bil gabr. Dan orang tersebut bertabaruk kepada mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan cara memegang-megangnya, menyentuh-nyentuhnya dan mencium-ciumnya, dan juga melakukan hal yang sama terhadap kuburnya Nabi Muhammad SAW. Mithla dzalik au nahwa hadza, atau semisal dengan perbuatan yang semisal dengan hal tersebut. Lalu beliau mengatakan, ingat, perhatikan dengan baik-baik pertanyaannya, yuridu bidzalika taqarruba ilallah, sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa az. Faqala, Imam Ahmad menjawab, la ba'sa bidzalik. Ini jawaban al-Imamu Ahmad bin Hanbal, imamu ahli sunnah. Lalu kalau kita mengatakan kita butuh dalil, kita cukup ulama lantas kita mengatakan berarti ulama tidak mengikuti dalil. Mana yang lebih mengetahui dalil tentang dalil Al-Quran dan Sunnah, kita atau ulama sekelas Imam Ahmad bin Hanbal? Tentu orang yang baik pasti akan mengatakan tentu Imam Ahmad jauh lebih memahami tentang dalil daripada siapa? Kita semua. Cukuplah apa yang dalil yang dibawakan Gus Ajir itu merupakan dalil. Dikarenakan kenapa? Kembali lagi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin. Dan menuntut dalil itu tidak harus dengan secara sharih, tidak harus secara sharih tegas. Bertabaruklah dengan ini, melakukanlah seperti ini, melakukan seperti ini. Ya ikhwan, para asatid yang mulia, ketahuilah bahwasanya permasalahan ini banyak sedangkan dalil ini sedikit. Para ulama lah yang kita menjadikan rujukan bagaimana mereka benar-benar mengeluarkan semua intisari yang terdapat di dalam dalil-dalil. Justru saya meminta kepada Anda sekalian, para asatid al-fudhala, para asatid yang mulia, mana dalil yang melarang untuk bertabaruk kepada kubur salihin? Congress Athari. Aqwalul ulama itu yustadallu la biha. Pendapat ulama itu bukan dalil, tapi harus bertumpu kepada dalil yang tidak diperselisihkan riwayatnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, istiqra itu dalil, Mas. Antum kaji itu usul fiqh. Arkanul wudu. Kemudian isim fi'il huruf di kitab Jurmiyah itu berdasarkan apa mereka? Istiqra, arkanul wudu, ya kan? Apa? Nawaqidul wudu dan sebagainya, itu istiqra. Apakah itu dalil? Hujjah itu. Itu yang kedua. Kemudian, kalaupun at-tabarruk indal kubur itu boleh. Kenapa para ulama itu mengingkari al-mashu, mengusap di kuburan? Itu sebentar. Itu Al-Maliki itu mengatakan wala uhibbu ayyamassal qabra biyadih. Itu di kitab At-Tawdih fi Syarh Mukhtasar Ibn Hajib. Kemudian Az-Za'farani juga mengatakan. Kemudian Al-Ghazali Asy-Syafi'i itu di Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 271, dan masih banyak enggak menyebutkan. Artinya mereka mengingkari al-mashu 'alal qabri. Mereka mengingkari mengusap kuburan. Kalaupun tabarruk di kuburan, al-mashu itu min babi aula, li'anna al-qiyasul aulawi hujjatun. Jadi tanggapan Ustadz Faris ini sama dengan Gus Hajir juga. Itu mutar lagi, sebut lagi nama ulama fulan Imam Ahmad bin Hanbal ini anaknya Imam. Kami tahu Ustadz itu. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Antum mengatakan tidak harus secara sharih. Loh, Allah perintahkan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Saya sudah sebutkan tadi 7 riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari. Antum bilang enggak harus secara sahih. Antum mau ikut Al-Qur'an atau ikut siapa ini? Ikut siapa? Satu lagi siapa? Ya, Bandingan siapa? Enggak, saya tanya, antum mau ikut Al-Qur'an atau mau ikut siapa gitu. Jadi kan saya sudah sebutkan tadi, adab kita dalam berselisih itu Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka farudduhu ilallahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Saya bisa bacakan ini tabarruk, ucapan-ucapan ulama yang melarang menyentuh kubur segala macam, panjang. Bukan di sini tempatnya kita merincikan itu. Saya juga bisa baca, tapi bukan itu poin. Kita pengen poinnya apa? Gus Hajir baca ini ulama begini nama-nama ulama, nama-nama kitab. Sama diulangi lagi oleh Ustadz Faris. Poinnya apa? Saya tanya, kita kembali kepada An-Nisa ayat 59, farudduhu ilallahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Qur'an atau kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang sahih. Itu yang kita tekankan tadi. Kemudian kata Ustadz Faris, ya kalau begitu mana dalil larangan tabarruk di kuburan orang soleh? Allahu Akbar. Terbalik Ustadz. Justru yang kita tahu itu dalilnya mana? Sekarang saya tanya, bertabaruk di kuburan orang soleh itu ibadah atau bukan, Ustadz? Ada beda antara takarrub dengan ibadah? Enggak, saya enggak tanya itu. Saya enggak ya, tanya. Antum Saya harus tanya antara takarrub dan ibadah, bukan itu yang saya tanya. Saya tanyakan, bertabaruk di kuburan orang soleh itu ibadah atau bukan? Kalau bukan selesai, enggak usah kita diskusi. Pulang kita. Tapi kalau antum bilang ibadah dan itu ada indikasinya, Gus Ajir bawakan dalil, berarti kan ibadah. Secara tidak langsung kalian mengakui itu ibadah. Kalau itu ibadah, saya minta dalil dari Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Itu yang saya minta, Ustaz. Enggak ada lain. Siapa yang perintahkan saya begitu? Al-Qur'an yang perintahkan. Surat An-Nisa ayat 59. Enggak mungkin kita mau bantah itu ayat. Sekali lagi saya tolong fokus ya. Jangan putar lagi. Nanti antum bawakan lagi imam fulan. Saya sudah sebutkan tadi. Ustaz, bukan tabarruk ke tubuh Nabi atau benda yang pernah dipegang Nabi seperti mimbar dan seterusnya, bajunya. Bukan itu. Kita sepakat itu boleh. Bertabarruk di masa Nabi dengan badan beliau, dengan ini beliau, itu boleh. Itu dalilnya. Panjang kalau kita jelaskan di sini. Congress Athari. Yang pertama, tadi Ustadz
nggak menyimak ya. Kita kan berkali-kali menyebutkan riwayat-riwayat yang sahih tadi. Tadi kan kita menyebutkan tadi. Kita satukan riwayat-riwayat. Hadis sahih, Ustaz. Hadis sahih, bukan riwayat imam-imam. Yang kedua, Ustaz, kalau memang anggaplah ini semua tadi kita tolak. Anggaplah ini semua tadi kita tolak. Mantap. Misal, apakah Anda kemudian berani mengatakan, oh ya ulama yang kita sebut tadi, beliau semua salah berjamaah? Itu cacat logika, Ustaz. Nah. Silakan. Artinya, ulama-ulama ini, Ustaz, beliau tidak mungkin ngarang. Konsekuensi ketika kita menyalahkan, apalagi menuduh kafir, apalagi menuduh kuburiyun, antum akan menyematkan gelar itu ke beliau-beliau tadi. Ya. Oke, apakah Anda berani mengatakan itu? Anggaplah riwayat ini bermasalah. Kemudian para ulama tadi tidak memberikan taklik. Ini bermasalah, tapi saya bawakan aja lah. Berarti ulama-ulama tadi Anda tuduh khianat berjamaah. Ini kan konsekuensi kedua. Kalau ini memang sahih, kalau memang Anda katakan ini salah, berarti beliau-beliau salah berjamaah. Konsekuensi logisnya begitu. Kalau memang ini riwayat bermasalah, tapi beliau-beliau berani menyampaikan, berarti beliau-beliau khianat ilmiah. Kan begitu? Yang ketiga yang lebih ekstrim, kalau Anda dengan serta-merta menstempeli, mohon maaf, ini serius, orang-orang yang ziarah, yang tabarruk kemudian sebagai kuburiyun, ini sering. Ini teman-teman antum banyak, teman-teman Anda banyak yang melakukan itu. Dikit-dikit kuburiyun, ahli bid'ah, ahli syubhat. Ini bukan sesuatu yang remeh, Ustaz. Kalau Anda menyematkan itu kepada teman-teman yang bertabaruk, berarti Anda menyematkan gelar kuburiyun kepada beliau-beliau semua. Atau itulah yang beliau-beliau pahami tentang tabaruk, meskipun tidak sesuai dengan apa yang antum pahami. Nanti tolong dijawab. Oke, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu firman-Nya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan apabila kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkan, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk menyerahkan dan menanyakan kepada para ulama mengenai perkara agama kita. Sebagaimana tadi kembali lagi yang disampaikan Gus Ajir, apakah semua ulama ini bersepakat untuk melakukan kesalahan? Bisa jadi Anda yang belum tahu dalilnya, bukan ulama yang tidak mengerti dalilnya. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengembalikan kepada para ulama, dan juga ungkapan usuliyun. Banyak itu di atas Tasniful Masami', kitab usul-usul yang lain, Rawdatul Nadhir dan segala macam. Qaulul mujtahid ya lil ami kadalili minal kitabi was sunnah lil mujtahid. Perkataan fatwa seorang mujtahid itu layaknya seperti halnya nas Al-Quran dan Sunnah bagi seorang mujtahid. Maka saya sudah sampaikan para mujtahid ini yang dimana mereka membolehkan dan mengatakan tidak boleh, tidak mengapa untuk bertabaruk dengan kuburan. Kembali lagi saya mau menanggapi bahwasannya Imam Az-Zahabi di dalam kitab Mu'jamus Syuyukh, beliau membawakan riwayat dengan sanadnya An-Nafi' an Ibnu Umar annahu kana yakrahu massa qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar memakruhkan untuk menyentuh kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Qultu kariha dzalika li annahu ra'ahu isa'ata adab wa qad su'ila Ahmad bin Hanbal massil qabrin nabawi wa taqbilihi falam yara bidzalika ba'san." Rawahu anhu waladuhu Abdullah bin Ahmad. Ia berkata, menanggapi riwayat Ibnu Umar memakruhkan menyentuh kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan memakruhkannya karena melihat itu sebagai bentuk isaatu adab, bukan sebagai hal yang terlarang atau suatu hal yang sifatnya itu bisa membawa kepada kesyirikan. Lalu beliau mengatakan, waqad su'ila Ahmad bin Hanbal an masil qabrin nabawi wa taqbilihi falam yara bidzalika ba'san. Rawahu anhu waladuhu Abdullah bin Ahmad. Dan beliau berdalil dengan Imam Ahmad. Anda lalu melarang kita untuk berdalil dengan Imam Ahmad. Sekelas Imam Zahabi pun juga berdalil beristidlal dengan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Congress Authority. Lagi argumentasi muter. Yang saya tanyakan Ustadz, dalil tabarruk di kuburan orang soleh, dalil Al-Quran atau hadis yang sahih? Itu yang saya tanya Ustadz. Saya nggak tanya antum mau bawa kitab mu'jam apa segala macam. Saya sudah bilang itu debatable, bisa diperdebatkan panjang lebar, dan sudah kita buktikan tadi. Banyak hal ini waktu kita sempit. Kemudian Gus aja bilang nggak mungkin salah. Allahu Akbar. Manusia Ustadz. Imam Malik bilang apa? Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahibah hadzal qabr. Semua orang bisa diambil pendapatnya dan dibuang kecuali penghuni kubur ini. Kenapa pula antum bilang nggak mungkin salah? Terus antum bilang nuduh kafir. Ini strawman Ustaz. Anda nggak pernah bilang, "Oi kafir." Enggak. "Oi kuburin." Nggak pernah Anda bilang gitu. Saya tanya, bisa jadi Anda tidak tahu dalilnya. Iya, memang saya nggak tahu dalilnya Ustaz. Memang saya nggak tahu dalilnya. Mana dalilnya? Kasih tahu saya. Kan saya sudah bilang tadi, tunjukkan dalilnya dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Sabar. Anda bicara saya nggak potong. Kalau ada dalilnya, saya sudah bilang tadi, sama-sama kita tabaruk di kuburan. Malam ini juga saya tabaruk di kuburan orang soleh. Kalau ada dalil dari Al-Quran atau hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa antum berdua tidak mau jujur? Anda bilang ada, nggak ada bilang nggak ada. Oh nggak ada Ustaz, selesai. Antum mutar lagi. Antum sebut kitab ini, imam pulan, anak pulan, ini pulan. Bukan itu yang saya tanya Ustaz, afwan. Habis waktu, wallahi saya, ini karena hubbukum. Wallahi.
Ahabakallah. Karena ini perintah dalam agama kita. Fa aslihu bain akhawaykum. Perintah dalam agama kita, innamal mu'minuna ikhwah. Fadzakir, berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Saya cuma minta Ustaz, tolong please jangan diulang-ulang lagi. Fokus pada pertanyaan saya. Berikan kepada saya, kasih tahu saya yang tidak tahu ini seperti yang antum sebutkan tadi. Kasih tahu saya dalil dari Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bertabarruk di kuburan orang soleh. Kalau ada dalilnya, detik ini, malam ini, saya Muhammad Tamrin Abu Zakaria At-Tawawi mengiklankan, semua yang nonton di YouTube ini, saya tabaruk di kuburan orang soleh malam ini juga, detik ini, pulang dari sini. Kalau ada, kalau nggak ada, kenapa antum nggak mau jujur? Itu Ustaz. Jadi jangan diulang lagi, antum bawain riwayat ini. Banyak kami sudah siapkan, dan kita tahu ini sekarang dunia teknologi, kita bisa searching, buka langsung keluar semuanya. Saya kalau mau